Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasi tentang dermaga dan bentuk konstruksinya. Kelompok kami terdiri dari saya, Bagas Permana, lalu selanjutnya ada Rafida Rahma Aulia, lalu ada Yohan Ananda Cahyono, dan terakhir Muhammad Kufron. Yang pertama, dermaga. Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Bentuk dan dimensi dermaga tergantung pada jenis dan ukuran kapal yang bertambat pada dermaga tersebut. 2. Apron. Apron adalah daerah yang terletak antara sisi dermaga dan sisi depan gudang, atau pada terminal barang umum atau kontainer yard pada terminal peti kemas, di mana terdapat pengalihan kegiatan angkutan laut atau kapal ke kegiatan angkutan darat seperti kereta api, truk, dan sebagainya. Tipe dermaga. Yang pertama ada wharf, kedua pier, tiga jetty. Ini adalah contoh struktur dermaga. Struktur wharf dan pier bisa berupa struktur tertutup atau terbuka, sementara jetty pada umumnya berupa struktur terbuka. Struktur tertutup bisa berupa dinding gravitasi dan dinding turap, sedangkan struktur terbuka berupa dermaga yang didukung oleh tiang pancang. Dinding gravitasi bisa berupa blok beton, kaison, turap baja, atau dinding penahan tanah. Wharf. Pier adalah dermaga yang berada pada garis pantai dan posisinya agak tegak lurus dengan garis pantai atau berbentuk jari. Pier bisa digunakan untuk merapat pada dua sisinya, sehingga dapat digunakan lebih banyak kapal yang merapat. 2. Pier. Pier adalah dermaga yang berada pada garis pantai dan posisinya agak tegak lurus dengan garis pantai atau berbentuk jari. Pier bisa digunakan untuk merapat pada dua sisinya, sehingga dapat digunakan lebih banyak kapal yang merapat. 3. Jetty. Jetty adalah dermaga yang menjorok ke laut sehingga sisi depannya berada pada kedalaman yang cukup untuk merapatkan kapal. Jetty digunakan untuk merapat kapal tanker atau kapal pengangkut gas alam yang mempunyai ukuran sangat besar. Sisi muka jetty ini biasanya sejajar dengan pantai dan dihubungkan dengan daratan oleh jembatan yang membentuk sudut tegak lurus dengan jetty. Ini adalah contoh wharf, pier, dan jetty. Yang kedua, pemilihan tipe dermaga. Pemilihan tipe dermaga tergantung pada jenis kapal yang dilayani. Contohnya kapal penumpang, barang, peti kemas, kapal ikan, kapal militer, dan sebagainya. Ukuran kapal, kondisi topografi, tanah di dasar laut, kondisi hidrooceanografi, dan lainnya. Tipe dermaga dipilih yang paling sesuai sehingga pembangunannya seekonomis mungkin. 2. Lalu selanjutnya pertimbangan dalam menentukan tipe dermaga. Perbandingan pembuatan wharf dan jetty untuk kapal besar pada pantai landai. Contohnya ada di gambar sebelah kiri. Lalu selanjutnya pertimbangan dalam menentukan pembuatan wharf tipe tertentu atau turap dan tipe terbuka atau tiang pancang. Yang ketiga yaitu pemilihan tipe dermaga yang akan dibacakan oleh teman saya Rafida. 3 pemilihan tipe dermaga. Lanjut. Dermaga merupakan batas muka antara daratan dan perairan di mana kapal dapat bertambat. Struktur dermaga dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu dermaga konstruksi terbuka di mana lantai dermaga didukung oleh tiang-tiang pancang. Yang kedua, dermaga konstruksi tertutup atau solid di mana batas antara darat dan perairan dipisahkan oleh suatu dinding yang berfungsi menahan tanah di belakangnya, yang dapat berupa dinding massa, kaison, turap, dan dinding penahan tanah. Next.
Elevasi puncak dermaga ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, elevasi muka air pasang tertinggi. Yang kedua, kenaikan muka air karena pengaruh gelombang dan angin. Yang ketiga, tipe kapal yang menggunakan pelabuhan. Yang keempat, fasilitas yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang. Pada umumnya, untuk terminal barang umum, elevasi permukaan dermaga paling tidak 1,5 meter di atas muka air rencana. Elevasi dasar pelabuhan di depan dermaga ditentukan berdasarkan muka air surut terendah. Next. Wharf. Wharf adalah dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat dibuat berimpit dengan garis pantai atau agak menjorok ke laut. Wharf biasanya digunakan untuk pelabuhan barang potongan atau peti kemas. Perencanaan wharf harus memperhitungkan tambatan kapal, peralatan bongkar muat barang, dan fasilitas transportasi darat. Karakteristik kapal yang akan berlabuh mempengaruhi panjang wharf dan kedalaman yang diperlukan untuk merapatnya kapal. Wharf tipe tertutup biasanya berimpit dengan garis pantai dan juga berfungsi sebagai penahan tanah di belakangnya. Dinding penahan tanah bisa terbuat dari sel turap baja, sheet pile, turap baja atau turap beton bertulang yang dipancang pada bagian depan dermaga. Wharf juga bisa terbuat dari caisson beton bertulang. Next. Pier. Pier adalah dermaga serupa dengan wharf, berada di garis pantai yang berbentuk seperti jari dan dapat untuk merapat kapal pada dua sisinya, sehingga bisa digunakan bersandar kapal dalam jumlah lebih banyak untuk satu satuan panjang pantai. Perairan di antara dua pier yang berdampingan disebut slip. Pada struktur terbuka, pier berupa balok-balok dan plat yang didukung tiang-tiang pancang pada gambar tersebut. Pier dapat digunakan untuk bertambat kapal di kedua sisinya. Tiang pancang miring digunakan untuk menahan gaya horizontal yang ditimbulkan oleh benturan kapal pada waktu merapat dan gaya tarikan akibat gelombang, arus, dan angin. Pier struktur tertutup dibuat dari dua pasang turap baja atau beton yang dipancang secara berhadapan, dan di antara kedua turap tersebut diisi pasir atau bahan timbunan lain. Sisi atasnya diperkeras dengan plat beton atau jenis perkerasan lainnya. Kedalaman pemancangan tergantung pada karakteristik tanah. Bagian atas turap ditahan oleh angker baja untuk menahan momen yang terjadi pada turap. Bagian bawah turap terjepit pada tanah. Apabila jarak antara dua turap tidak terlalu jauh, angker tersebut dibuat menerus menghubungkan kedua turap. Next. Apabila jarak kedua turap cukup jauh, angker yang menahan turap bagian atas bisa dibuat terpisah yang ditahan oleh plat atau blok beton atau deadman. Pada halaman dermaga pier dapat dibangun gudang dan lapangan penumpukan. Jetty. Jetty adalah dermaga yang dibangun menjorok cukup jauh ke arah laut dengan maksud agar ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup untuk merapat kapal. Pada umumnya, jetty digunakan untuk merapat kapal tanker, kapal LNG, tongkang pengangkut batu bara. Next. Gambar tersebut adalah contoh jetty yang digunakan untuk merapat kapal tanker atau LNG. Untuk menahan benturan kapal yang merapat dipasang dolphin atau blasting dolphin di depan jetty. Sedang untuk mengikat kapal digunakan dolphin penambat atau mooring dolphin. Antar dolphin tersebut dihubungkan dengan catwalk atau semacam jembatan kecil yang berfungsi sebagai jalan petugas yang akan mengikatkan tali kapal ke dolphin. Next. Gambar tersebut adalah jetty untuk bertambatnya kapal tanker di pelabuhan Niigata, Jepang, yang dapat digunakan untuk merapat kapal pada kedua sisinya. Kapal merapat pada blasting dolphin dan pengikatan dilakukan dengan mooring dolphin. Next. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Muhammad Gufron. Ya. Ukuran dermaga dan perairan untuk bertambah tergantung pada dimensi kapal terbesar dan jumlah kapal yang menggunakan dermaga. Tata letak dermaga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ukuran perairan pelabuhan, kemudahan kapal yang merapat dan meninggalkan dermaga,
ketersediaan atau penggunaan kapal tunda untuk membantu kapal bertambat, arah dan besarnya angin, gelombang, dan arus. Pandang dermaga untuk satu tambatan yaitu sama dengan kapal terbesar yang menggunakan dermaga di tempat masing-masing 10% kapal di hulu dan buritan kapal. Next. Berikutnya, ditunjukkan pula fasilitas di dermaga seperti apron, gudang, bidang jalan, bongkar muat, dino. Pada gambar 4.4 menunjukkan lebar apron untuk berbagai kondisi operasi yang berbeda apabila A adalah luas gudang yang melayani satu. Ukuran dermaga pada pier dermaga berbentuk jari gambar 4.5 dan 4.6 yang digunakan untuk 2 dan 4 tambat menggunakan untuk hanhar besar untuk gerakan kapal yang masuk dan keluar dengan bantuan kapal tunda. Next. Next. Gaya-gaya yang bekerja pada dermaga. Gaya yang bekerja pada dermaga dapat dibedakan menjadi gaya vertikal dan horizontal. Gaya vertikal meliputi berat sendiri bangunan dermaga, beban hidup, beban peralatan bok atau pennya. Ketika kapal berada atau berthing force dan gaya tambat mooring force. Gaya sandar berthing force. Pada waktu merapat ke dermaga, kapal masih mempunyai kecepatan sehingga akan jadi benturan antara kapal dan dermaga. Gaya yang ditimbulkan oleh benturan tersebut disebut gaya sandar atau berthing force. Dalam perencanaan dianggap bahwa benturan maksimum terjadi apabila kapal bermuatan penuh menghantam dermaga pada 10 derajat terhadap sisi depan dermaga. Gaya benturan kapal yang harus ditahan dermaga tergantung pada energi benturan yang diserap oleh sistem fender yang dipasang pada dermaga. Gaya benturan bekerja secara horizontal dan dapat dihitung berdasarkan energi benturan. Hubungan antara gaya dan energi benturan tergantung pada tipe fender yang digunakan. Next. Berikut adalah rumus besaran energi benturan dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Next. Kecepatan merapat kapal merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan dermaga dan sistem fender yang dapat ditentukan dari nilai pengukuran atau pengalaman. Secara umum, kecepatan merapat kapal diberikan pada tabel 5.1 koefisien massa tergantung pada gerakan air di sekeliling kapal yang dapat dihitung dengan persamaan berikut. Next. Berikut kecepatan merapat kapal pada dermaga. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yohan.
kapal yang merapat ke dermaga membentuk sudut terhadap dermaga sehingga pada waktu bagian kapal menyentuh dermaga, kapal akan berputar sehingga sejajar dengan dermaga. Sebagian energi benturan yang ditimbulkan oleh kapal akan hilang dan perputaran tersebut. Sisa energi akan diserap oleh dermaga. Koefisien eksentrisitas adalah perbandingan antara energi sisa dan energi kinetik kapal yang merapat. Next. Titik kontak pertama antara kapal dan dermaga adalah suatu titik dari 1/4 panjang kapal dan pada dermaga dan 1/3 panjang kapal pada dolphin. Penjelasan tentang dolphin pada bab dolphin akan dinilai dan adalah next. Berikut adalah jarak pusat berat kapal sampai titik standar kapal dan jari-jari putaran di sekeliling pusat berat kapal. Gaya tambat atau mooring force. Kapal yang merapat di dermaga akan ditambatkan dengan penggunaan tali ke alat penambat yang disebut bola. Pengikat ini dimaksudkan untuk menahan gerakan kapal yang disebabkan oleh angin dan arus. Gaya tarikan kapal pada alat penambat yang disebabkan oleh tiupan angin dan arus pada badan kapal disebut dengan gaya tambat atau mooring force. Bolar 1. Gaya kibat angin. Angin yang berhembus ke badan kapal yang ditambatkan akan menyebabkan gerakan kapal yang menimbulkan gaya pada dermaga. Next. Berikut adalah cara-caranya. Next. 2. Gaya akibat arus. Seperti halnya angin, arus yang bekerja pada bagian kapal yang terendam air juga akan menyebabkan terjadinya gaya pada kapal yang kemudian diteruskan pada alat penambat dan dermaga. Next. Faktor untuk menghitung gaya arus melintang seperti berikut. Next. Gaya akibat arus. Kapal yang merapat di sepanjang dermaga akan berhenti sebagian dengan menggunakan mesinnya sendiri dan sebagian ditahan oleh tali penambat yang dililitkan pada bolar. Next. Berikut adalah gaya bolar dan jarak antara bolar. Kesimpulan dan saran. Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Dermaga dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu wharf, pier, dan jetty. Pemilihan tipe dermaga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani, ukuran kapal, arah gelombang dan angin, kondisi topografi dan tanah dasar laut, dan tinjauan ekonomi untuk mendapatkan bangunan yang paling ekonomis. Karena arus bongkar muat barang cenderung meningkat, disertai dengan semakin meningkatnya arus perdagangan dan kebutuhan masyarakat atas kebutuhannya, hingga dermaga perlu segera dilakukan pengembangan untuk mengoptimalkan kinerja. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Sabila dari kelompok 2A. Mau bertanya dong, kalau struktur dermaga dapat dikelompokkan jadi berapa macam sih? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabil. Pertanyaannya, struktur dermaga dapat dikelompokkan menjadi berapa macam? Jawabannya, struktur dermaga dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu dermaga konstruksi terbuka di mana lantai dermaga didukung oleh tiang panjang, dan yang kedua dermaga konstruksi tertutup atau solid. Baik, apakah menjawab, Sabil? Oke, makasih Rafida. Izin bertanya, saya Raisa dari kelompok 7A. Apa yang dimaksud dengan dolphin dan tujuan pemasangannya gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Dolphin adalah sekelompok tiang atau turap baja berisi batu pecah dan pada bagian atasnya ditutup oleh beton bertulang yang berada di dekat pilar. Tujuan pemasangan dolphin untuk mencegah kerusakan yang parah atau keruntuhan yang mungkin terjadi pada pilar akibat
tumbukan kapal atau tongkang? Apakah sudah terjawab? Ya, makasih Bagas. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.